anak saya taruh di pertama itu, wah, saya luar biasa keluar itu senyum sukacita ya luar biasa. Nah, beban persoalan saudara dan saya, jangan pernah engkau mau dibawa mati, saudara. Ada amin. Ada waktunya, ada saatnya di mana Allah akan membawa engkau keluar menjadi pemenang. Berikan kemuliaan buat Dia. Pertama-tama saya mengucap syukur saya bisa kembali hadir bersama Bapak Mama semua, Bapak Gembala yang memberikan kesempatan untuk saya melayani sidang jemaat semua di tempat ini. Baik, tidak terasa kami sudah masuk minggu terakhir daripada 2025, saudara. Tetapi ada satu hal yang sangat di awal tahun kita begitu sukacita luar biasa. Tetapi waktu masuk tahun 2025 ini di Kupang kami dikejutkan dengan berita yang sangat tidak enak ya. Berita apa saudara? Pembunuhan, bunuh diri saudara. Bunuh diri berdobel-dobel. Setiap kita buka berita sudah ada bunuh diri di sini, di sana. Dan kalau tidak salah 4 bunuh diri, gantung diri di Kupang dan yang satu di luar. Ada 5. Bayangkan saja, apa penyebabnya sampai orang bisa bunuh diri. Ini sangat mengenaskan ya saudara. Apalagi di kota Kristen saudara, minta maaf. Apalagi kita yang orang bilang orang Kristen di Kupang, Manado, itu kota Kristen. Dan kalau kejahatan, maaf itu bukan kejahatan, tetapi satu keputusan yang berarti seperti kota yang tidak punya Tuhan ya. Dan hal ini sangat merisaukan hati saya. Apa penyebabnya sampai orang bisa ambil keputusan itu di dalam hidupnya yang pasti mengalami tekanan yang begitu luar biasa sehingga dia ambil keputusan itu. Di sini bukan berarti saya bilang bahwa keputusan itu baik dan benar ya, tidak. Nanti kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Izinkan saya ingin membawa kebenaran firman Tuhan. Saya ingin memberikan tema kecil nanti di dalam kebenaran firman Tuhan. Apa arti kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam hidup ini, saudara. Mari kita sama-sama buka dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus 1. Kita akan baca dari ayat 1 sampai 8 dan 12 saya akan baca. Sebenarnya saya akan bahas satu ayat saja, tetapi untuk saudara melihat background ini, saya ingin kita baca dulu dari ayat 2 sampai 8. Nanti sidang jemaat sama-sama baca bersama dengan saya di ayat 12. Mari kita lihat. Saya baca dari sini saja supaya besar. Salam dari Yakobus, hamba Allah, Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku perantauan Yakobus. 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai persoalan. Ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4, sidang jemaat. Dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan tetap kekurangan suatu apapun. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan lubang laut yang diombang-ambingkan dia kemari oleh angin. Ayat 8. Janganlah mengira bahwa ia akan beriman suatu dari Tuhan. Sudah. Amin. Baik, kita perhatikan dengan saksama di ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Minta si Tuhan. Tadi saya ingin memberikan tema kecil dalam kebenaran firman Tuhan, artinya yaitu kebahagiaan yang sejati. Tetapi waktu kita baca kebenaran firman Tuhan, apa sih arti kebahagiaan yang sesungguhnya? Ketika kita berpikir mengenai bahagia, saudara, orang langsung berpikir, oh kalau bahagia itu artinya mendapat ini dan itu, naik jabatan,
naik dapat hal-hal yang terbaik di dalam hidup. Itu arti bahagia. Itu orang dunia berpikir seperti itu. Tetapi firman Tuhan berkata sesuatu yang berbeda, saudara. Firman Tuhan bilang, waktu engkau berbahagia, dia bilang begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Sampai di sini saya mau bilang, kalimat ini sangat bertolak belakang dengan kebahagiaan yang kita berpikir. Benar? Kalau kita berpikir bahagia orang dunia adalah mendapat ini dan itu tidak salah. Memang betul, memang bahagia seperti itu. Sebelum saya masuk, kalimat ini sangat bertolak belakang. Ya. Dia bilang berbahagia, tapi engkau berada dalam pencobaan. Apa maksud ini, saudara? Sampai di sini sebelum saya masuk lebih jauh, saya ingin main-main dulu dengan kalimat ini. Bagaimana, saudara? Apa jadinya ketika umpama Bapak Beni ada mengalami musibah, lalu tiba-tiba saya datang dan saya pegang tangannya, berbahagialah Pak Beni. Apa saya nggak kena tampar, saudara? Kan sesuatu yang tidak lazim, saudara. Waktu engkau kena musibah lalu orang bilang, berbahagialah. Mungkin kita bilang, ini orang nih, dia mungkin agak sedikit. Ya. Masa dia sudah tahu beta susah baru dia bilang, suruh saya berbahagia. Tetapi hari ini firman Allah datang kepada kita, jemaat Tuhan. Yakobus menguatkan jemaatnya waktu mengalami penderitaan selama 20 tahun menanti janji Tuhan, saudara. Dan dia bilang begini, berbahagia waktu engkau menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya dia bertolak belakang. Maksudnya begini, saudara. Ketika kita berpikir bahwa pencobaan, tantangan, itu nggak disukai semua orang, benar? Nggak enak. Siapa yang kucuk-kucuk bangun tidur baru dia bilang, Tuhan kasih tantangan, saudara. Di sini saya mau bilang bahwa suka atau tidak, mau atau tidak, tolak bagaimanapun, saudara, tantangan itu akan datang. Masalah itu tidak. Dia tidak bisa kita menghindarnya. Kita tidak bisa, sekalipun kita mau doa thinking bagaimanapun, kalau masalah dia mau datang, dia tanpa permisi, dia langsung saja datang. Oleh sebab itu, perlu kita ubah pandangan kita mengenai masalah ini. Agar kita memiliki kebahagiaan yang sejati, yang sesungguhnya. Kita perlu ubah bagaimana, saudara? Apa untuk mengalami kebahagiaan? Kalau tadi saya tekankan bahwa masalah itu, kita mau tolak atau tidak, dia akan datang. Tidak minta pun dia akan datang. Dia akan datang. Oleh sebab itu, kita perlu ubah cara pandang kita dengan masalah ini. Kita perlu berdamai dengan masalah ini. Berdamai dengan cara apa? Waktu saudara punya tantangan masalah, saudara, engkau jangan bilang, kok kenapa aku beta harus dapat ini, kok sana ada orang lain, kok. Bukan begitu, saudara. Kita ganti kata kenapa ini dengan apa yang perlu kita buat dengan masalah ini. Ada amin? Ada amin? Karena mau tidak mau kita akan menghadapinya. Tua, muda, kecil, besar, selama kita masih ada di dunia ini, kita menghadapinya. Oleh sebab itu, kata kenapa kau harus beta? Gak usah. Itu terlalu kuno, saudara. Nanti engkau akan stuck di situ saja. Tidak bisa buat apa-apa. Yang ada engkau akan terpuruk, menyalahkan diri sendiri. Bahkan bisa crack gitu loh. Bisa saja itu terjadi. Tetapi kalau kita ganti, kenapa dengan apa yang perlu kita lakukan untuk menghadapi ini? Ada amin? Apa? Karena firman Tuhan bilang, berbahagialah orang yang menghadapi pencobaan. Wow. Apa maksud kata firman ini? Dia bilang berbahagia, tapi harus ada tantangan, ada masalah. Jadi Tuhan mau kita sebagai orang Kristen, bukan, mungkin saudara berpikir, kita punya Tuhan yang hidup, bisa saja dia kasih hilang masalah ini. Saya bilang, terlalu bisa. Amin. Dia terlalu bisa saja geser masalah itu. Tapi bukan itu yang Tuhan ingin. Tuhan mau kita punya tantangan, punya masalah. Kita menjadi manusia yang kuat, bukan manusia yang lepe-lepe. Ada amin, saudara? Oleh sebab itu, mari kita ubah cara pandang kita. Apa yang perlu kita buat ketika ada masalah? Yang poin yang pertama saya angkat di sini, perlu kita lakukan yaitu apa yang pertama, waktu kita hadapi pencobaan, kita perlu minta hikmat daripada Tuhan. Yang tadi kita baca, Tuhan bilang, hendaklah engkau minta apa? Hikmat. Kenapa kita minta hikmat daripada Tuhan ketika kita ada masalah? Karena kita punya pemikiran terbatas adanya. Ada amin. Kita punya pemahaman terbatas. Bisa mandek, saudara. Tapi kalau kita minta hikmat Tuhan, kita akan mengerti apa yang Tuhan mau bagi kita waktu kita ada badai dan tantangan ini. Sekali lagi,
Allah tidak pernah menciptakan masalah bagi saudara dan saya. Perlu kita tekankan itu. Karena jangan seuson ya ketika saudara ada masalah, Tuhan taruh ini tantangan. Tidak, Tuhan tidak taruh itu buat kita. Amin. Oleh sebab itu kita perlu minta hikmat Tuhan dalam pengertian ini. Saudara, sampai sini saya ingin memberikan contoh lewat Bapak Ayub. Pak Ayub, firman Tuhan. Nah, kalau kita berbicara mengenai iman, saudara, kita berbicara mengenai iman, kita biasa ingat apa? Tokoh siapa? Abraham. Kalau kita berbicara mengenai penderitaan, yang kita ingat siapa? Pak Ayub. Karena apa? Ayub ini contoh nyata bagi kita waktu dia menghadapi masalah. Dia menghadapi orang Kupang bilang, dia ambil semua masalah ada di dia. Masalah rumah tangga, kematian, kebangkrutan, ekonomi, semuanya apa yang soalnya Ayub ambil habis. Bahkan sakit penyakit saja ambil. Bahkan istrinya yang merasa ingin ditolong saja marah kepada dia, meninggal kecewa dengan dia, begitu saudara. Dan semua dia dapat semua masalah ini, saudara. Nah, pada saat dia punya masalah seperti itu, saudara, manusia mencoba mencari hikmat. Mereka duduk dan berbicara, dan teman-temannya juga datang. Dan yang pasti, saudara, saya mau tunjukkan dulu hikmat dunia ini bagaimana. Teman-temannya coba berpikir bersama. Kenapa sih yang perlu dapat masalah itu? Kenapa sudah dapat tantangan itu? Mulai mereka duduk berpikir. Dan Ayub pada zamannya disebut orang yang kaya, orang yang hebat. Pasti link pertemanannya atau orang bilang secret pertemanannya juga orang cendekiawan, orang pemikir. Nah mereka duduk pikir-pikir, mereka nggak ketemu. Kenapa ada masalah ini, saudara? Nah, ada banyak kita juga mengalami seperti ini, benar? Waktu kita ada tantangan, kita mulai duduk berpikir, kenapa begini-begini? Dan mungkin dunia mulai menuduh kita, lu terlalu banyak dosa, lu terlalu ini dan itu. Banyak tekan, akhirnya kita menjadi semakin ciut. Oh, begini, sudah seperti Ayub. Oh, sudah, kita seperti ini, saudara. Tetapi waktu Ayub mencari hikmat Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Dia duduk, dia mencari hikmat Tuhan. Perlunya kita perlu minta hikmat Tuhan, agar apa? Kita memahami dengan baik tekanan itu. Dan Ayub mulai duduk, berpikir dengan hikmat Tuhan, mulai dia berpikir, bilang apa? Dia bilang, biarlah ujian ini membuat dia apa? Timbul seperti apa? Emas. Saudara dikasih Tuhan, waktu engkau punya tantangan dan masalah, boleh engkau curhat. Saya tidak larang engkau curhat. Tetapi kadang-kadang curhat itu justru menimbulkan masalah baru, saudara. Masalah baru lagi. Marilah kita belajar menaruh beban kita di tempat yang tepat. Ada amin, saudara? Ada? Cari tempat yang tepat, artinya di kaki Tuhan itu lebih penting. Lebih penting duluan. Sebelum engkau cari kepada siapa-siapa, saya mau rindu. Engkau cari dulu ke kaki Tuhan. Minta hikmat Tuhan untuk pemahaman itu. Dan Ayub sampai mengeluarkan kalimat, kalau Tuhan uji saya, biarkanlah aku timbul seperti emas. Itu bukan terjadi dalam satu malam, saudara. Dia sudah berpikir sana sini. Bahkan teman-teman sudah berpikir. Dan dia sudah belajar menyalahkan diri dan sana sini, saudara. Dan kalau dia salah terus, saudara, pasti tali jawabannya. Tapi tidak itu terjadi. Ada amin, saudara? Ada amin. Kalau kita cari solusi yang salah, jangan-jangan tali jawabannya. Saya nggak mau itu di dalam rumah Tuhan ini. Ada amin? Ada amin. Ini saya cukup keras, saudara. Sadar atau tidak, stres itu tipis sekali dalam hidup kita ini. Tipis sekali. Kita bisa tertawa-tawa di pulang. Ada tantangan. Kalau kita tidak minta hikmat Tuhan, kita bisa salah. Kalau kita salah minta sasaran dengan orang lain, saudara. Dia bilang, sudah memang lu soalnya berharga. Nah begitu, apa jadinya, saudara? Kalau itu terjadi. Perlu kita hikmat Tuhan. Dan kita mengerti, oh iya, Tuhan uji, ada maksud Tuhan di balik ini. Dan di waktu cerita kebenaran firman Tuhan mengenai Ayub, saudara, waktu dia hadapi badai, setelah dia mengerti apa yang Tuhan mau, bahkan di dalam Ayub 42 ayat 2, di situ dia bilang apa? Coba saya tekankan ayat ini, ayat 42 ayat 2. Coba ada bisa lihat? Saya sedikit, kita lihat sedikit. Ayat 42 ayat 2, boleh kakak? Ayub 42 ayat 2, coba apa yang minta hikmat Tuhan ini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ada amin, saudara? Akhirnya dia timbul pemahaman bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya,
Tidak ada satu pun yang gagal, saudara. Oleh sebab itu, apapun mengalami engkau tekanan, hari ini mungkin engkau lagi berproses dalam rumah tanggamu, berproses dalam pekerjaanmu, berproses dalam ekonomimu, berproses dalam perkembangan anak-anakmu. Sekali lagi mungkin engkau lihat, wah ini tidak ada jalan. Tapi dengar baik, Allah ada bersama masalahmu. Ada amin. Kita mau berkata seperti Ayub, bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan bagi hidup saudara yang sia-sia. Ada amin. Ada amin. Oleh sebab itu, apa arti kebahagiaan yang sesungguhnya? Kebahagiaan yang sesungguhnya bukan engkau memiliki segalanya, tetapi engkau perlu minta hikmat dalam menghadapi setiap tantangan dan masalah. Ada amin. Kebahagiaan yang sesungguhnya waktu bukan engkau tidak ada masalah apapun, tetapi apa? Engkau boleh punya tantangan, engkau boleh punya masalah, tetapi engkau mengerti jalan keluar bersama Tuhan. Itu yang terpenting. Itu bahagia yang sesungguhnya. Yang kedua, kebahagiaan yang sesungguhnya yang perlu kita bisa lihat untuk bertahan dalam tantangan ini, saudara. Yang kedua adalah apa? Firman Allah bilang, saya ingin bilang, kita perlu memiliki iman yang teguh. Iman yang teguh. Kalau tadi Yakobus 1 ayat 6 bilang apa? Orang yang goyah, dia tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Benar? Nah, kenapa kita perlu iman yang teguh ketika kita menghadapi tantangan dan pencobaan itu? Karena apa, saudara? Ketika orang berada dalam masalah, kalau ketika orang berada dalam tantangan, biasanya gampang sekali dipengaruhi. Betul? Apa benar, saudara? Benar? Ketika saudara dan saya ada dalam tantangan, itu orang yang paling gampang sekali dikocok-kocok, saudara. Gampang sekali dipengaruhi, saudara. Sekalipun engkau punya iman yang kuat, kalau tidak punya iman yang kuat, saudara, waktu engkau punya sakit yang berat, saudara, tiba-tiba orang katakan bilang begini, dokter bilang, aduh kakak, pak, ibu, sakit ini kami sudah angkat tangan. Kan kita sudah mulai goyang itu kan. Lalu tiba-tiba orang bilang, kakak, kita dengar ada orang pintar satu di situ, saudara. Dia cuma tiup sah, kakak langsung pulih langsung, saudara. Lalu kita mulai pikir-pikir, kayaknya ini suko. Saudara dikasih Tuhan, perlu kita menghadapi tantangan dalam hidup ini, butuh iman yang kokoh dan kuat. Marilah ketika saudara berdatang kepada Tuhan, perlu saya tekankan, perlu kita datang kepada Tuhan, kita percaya Tuhan, please, jangan landasi hidupmu dengan mujizat. Ada amin. Kekristenan, kalau kita landasi dengan mujizat, terlalu dangkal, saudara. Iblis gampang bawamu kemanapun. Marilah kita punya iman yang kuat, apapun yang terjadi. Mujizat atau tidak ada mujizat, kita tetap percaya dia adanya Tuhan. Ada amin. Kita mau berkata seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa yang terjadi dengan mereka, saudara? Mereka bilang, memang kita sudah tahu endingnya dia keluar dari perapian. Tapi apa jadinya waktu kita diperhadapkan dengan api itu, saudara? Apa yang terjadi? Kita undur atau kita tetap melangkah? Tapi dengar baik, mereka belum tahu. Ini mereka belum tahu. Kita bayangkan dulu, kita belum tahu ending kita kemana. Tapi mereka berkata, sekalipun Tuhan kita tidak kasih keluar kita dari perapian ini, mereka tetap ada. Saudara, sampai sini saya mau bilang, waktu mereka beriman seperti itu, mereka masuk ke dalam perapian, dunia melihat bukan 3 lagi, tetapi ada berapa? Ada 4 orang. Sampai sini saya mau bilang, ketika saudara dan punya tantangan, apapun tantanganmu, engkau jangan pernah undur dari iman percayamu. Percayalah, Tuhan berada proses di dalam bersamamu dalam perapian itu. Ada amin. Dia tidak tinggalkan waktu engkau diproses dalam rumah tanggamu, saudara. Dia ada di situ. Dia tidak keluar dari perapian itu, saudara. Dia ada di dalam prosesmu. Waktu engkau berada dalam proses apapun dalam hidupmu, dia ada. Firman Allah bilang dia ada. Saya mau ingin gambarkan. Engkau tidak sendiri mengalami masalah. Allah ada di dalam perapian itu juga. Ada amin. Allah ada dalam tantangan hidupmu itu juga. Dan apa? Waktu dan saatnya, dia keluarkan engkau dari perapian itu. Engkau akan apa? Keluar menjadi kesaksian besar. Ada amin. Itu yang Tuhan mau, saudara. Marilah waktu saudara dan saya ikut Tuhan. Jangan
cuma ikut Tuhan karena tuntutanmu saja, saudara. Tapi ikut Tuhan, minta tuntunan. Ada amin? Jangan dibalik. Kadang-kadang kita mau kepada Tuhan, Tuhan, kita doa-doa, banyak doa kita cek dulu doa-doa kita. Kalau kita doa kadang-kadang kita bilang, Tuhan, kalau Tuhan soneka sembuh beta pun sakit, iming beson pi gereja. Lihat sa, beliau apa beni miring nah. Kita kadang-kadang suka kasih salah. Kalau kita tidak dapat mujizat, saudara, kita cari kambing hitam. Karena apa? Kalau iman kita cuma mau karena mujizat, iman kita cuma mau kalau Tuhan jawab, maka saudara, hari pertama untuk engkau pergi, firman Allah bilang, orang yang kayak begini tidak akan pernah mendapat apa-apa. Ada amin, saudara? Tidak akan mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya, saudara. Kita sebagai hamba Tuhan ini kadang-kadang salah kenal, saudara. Ada banyak kita berdoa, mungkin saya dan Pak Beni mengalaminya. Atau kalau kita berdoa buat orang, saudara, mereka mau ada mujizat. Harus ada. Saya amini itu karena kita punya Tuhan yang besar. Tapi kalau belum mendapatkan, hamba Tuhan yang salah, saudara. Hamba Tuhan yang salah, sekeliling yang salah. Gak koreksi diri, saudara. Mencari. Dan iman mereka cuma sebesar itu, saudara. Please. Hamba Tuhan bukan Tuhan. Amin. Kita berdoa kepada Tuhan. Bukan taruh iman kita kepada hamba Tuhan. Nanti engkau merasa marah. Biarkanlah kedaulatan Tuhan yang jadi dalam setiap perkara kita. Ada amin. Berikan kemuliaan buat dia. Oleh sebab itu, saya mau bilang, untuk kita bagaimana menghadapi tantangan dan cobaan agar kita mengalami kebahagiaan, ada apa? Perlu kita memiliki iman yang teguh. Ada amin? Iman tidak bisa digoyahkan apapun. Datang kepada Tuhan bukan karena apa? Bukan karena tuntutan. Tetapi apa? Minta dituntun. Datang kepada Tuhan bukan karena ada maunya. Tapi memang dia Tuhan Raja di atas segala raja. Ada amin? Ada mujizat atau tidak ada mujizat. Pergumulanmu dijawab atau belum dijawab. Dia tetap Tuhan selama-lama dalam hidupmu. Berikan kemuliaan buat dia. Yakinkanlah. Dia tetap Allah yang setia. Tidak akan pernah tinggalkan engkau dalam perapian itu. Ada amin? Dia bersama-samamu terus tinggal dalam perapian itu. Dia sampai waktunya dia akan mengeluarkan. Biar jadi kesaksian, saudara. Saya mau bilang, terlalu gampang Tuhan adakan mujizat bagi kita. Terlalu gampang. Tapi Tuhan lebih rindu prosesnya bersama kita ketimbang itu mujizat itu sendiri. Ada amin? Tuhan rindu kita, berkat itu terlalu gampang. Tapi Tuhan rindu pertumbuhan iman kita lebih kuat bersama dia daripada berkat itu. Karena berkat itu gampang diomong-ambingkan. Saya mau bilang, setan juga kalau mau dapat berkat dia percaya, saudara. Tetapi anak Tuhan yang sesungguhnya bukan taruh iman di sementara itu. Ada amin? Ada amin. Tujuan kita ke depan nanti saya masuk ke poin. Tujuan kekristenan kita bukan ke situ. Tujuan kita, garis hidup kita, rindukan mahkota itu. Ada amin? Mahkota kehidupannya sesungguhnya. Poin yang ketiga, saya masuk. Poin yang ketiga. Untuk bagaimana supaya kita tetap bertahan di dalam pencobaan ini dan agar kita mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya. Yang ketiga, ingatlah. Pencobaan itu sifatnya sementara. Amin. Kembali kita lihat lagi poin ayat kunci kita. Yakobus 1 ayat 12. Kembali kakak ya operator. Tolong please. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota. Oke. Ayat yang poin yang ketiga. Pencobaannya itu apa? Sifatnya apa? Sifatnya sementara. Sampai sini saya mau bilang, kata kalimat bertahan itu artinya apa? Tidak selama-lamanya. Amin. Kalau saya bilang gini, kakak Nyong, pegang tahan beta punya tas ini. Artinya kakak berdiri terus sampai selama-lama? Tidak. Artinya kata tahan ini cuma sebentar saja. Saya mau bilang bahwa beratmu persoalan saat ini cuma sementara saja, saudara. Tidak selama-lamanya begitu. Firman Allah bilang apa? Tidak selama-lamanya dibiarkan orang benar itu apa? Goyah. Goyah, saudara. Tidak selama-lama dibiarkan orang benar itu begitu-begitu saja. Doanya pasti bertahan. Jadi tunggu sebentar. Ketika saya punya tantangan, masalah, adakah saudara punya pergumulan 1 minggu belum dijawab? 2 tahun, 3 tahun, 20 tahun, 15 tahun, berapa tahun? Doa-doa belum jawab. Ingatlah, katakan dengan dirimu bahwa film belum berakhir. Ada amin?
belum berakhir. Dia masih bergerak, belum selesai sampai situ. Dia masih iklan-iklan. Kadang-kadang kalau saya, aduh ini belum nih Tuhan, belum. Kadang-kadang saya hibur, oh ini Tuhan masih kasih iklan dulu. Belum masuk. Film belum berakhir. Ingat, kita punya Tuhan Allah yang hidup. Ada amin. Dia Allah yang hidup, tidak akan pernah dia tinggalkan kita. Saya ambil contoh sederhana. Waktu orang punya masalah seperti ibu yang lagi mau melahirkan, saudara. Orang yang mau melahirkan, saudara, lahir normal itu, khususnya bukan saya mengecilkan yang operasi, tidak. Proses menanti, aduh dia mau keluar, aduh Tuhan saja yang tahu. 2 hari 2 malam saya punya anak yang nomor 2 itu, saya hampir maut bawa saya, saudara. Itu prosesnya minta ampun, susahnya. Bahkan orang lihat saja, dia susah, mukanya sudah, pokoknya kalau orang mau melahirkan itu, semakin dia mau keluar, mukanya semakin jelek gitu, maksudnya hancur. Begitu juga saudara dan saya mungkin punya tekanan hidup. Orang lihat dari jauh, aduh dia muka pun tekuk lah, pokoknya tidak bisa tertawa lagi. Seperti itu saudara. Tapi apa jadinya saudara? Pada saat bayi saya keluar saudara, katanya suami saya, waktu taruh di perut anak saya langsung tertawa dan dia bilang, sayang aku gak pernah lihat senyummu yang sehebat itu waktu itu. Kalau dia lihat, mungkin senyum saya ini mungkin agak karena saudara lihat ya saya senyum. Tapi senyum dari saat anak saya taruh di pertama itu, wah saya luar biasa keluar itu senyum sukacita ya luar biasa. Nah, beban persoalan saudara dan saya, jangan pernah engkau mau dibawa mati saudara. Ada amin. Ada waktunya, ada saatnya di mana Allah akan membawa engkau keluar menjadi pemenang. Berikan kemuliaan buat dia. Jadi jangan pernah engkau buat titik bagi hidupmu kalau Allah masih katakan koma saudara. Jangan cepat-cepat engkau beri tali saudara. Saudara dengar baik. Sekali lagi saya tekankan ulang-ulang. Gampang sekali hari begini orang gampang ambil jalan pintas saudara. Instan, mereka mau instan. Kalau kita pergi urusan rumah tangga lagi bakalai, hari ini sudah, mari sudah ibu, kita pergi pengadilan sudah. Saya bilang gampang, terlalu gampang, pengadilan tidak lari. Tetapi apakah itu solusi, saudara? Ada amin, saudara? Ada amin. Kalau kita punya proses dalam rumah tangga, pengadilan itu bukan solusi akhir dari segalanya. Tidak. Dia menambah masalahmu yang berikutnya lagi. Kelihatan habis, tapi dia tambah masalah baru. Tidak ada, saudara. Solusinya cuma di dalam tangan Tuhan. Ada amin. Jangan cepat-cepat ambil keputusan minta maaf, keputusan bodoh di dalam hidupmu. Orang Kristen yang menang adalah orang Kristen yang mampu bertahan di dalam hidup ini. Ada amin. Jalan pintas Allah tidak mengizinkannya. Dan orang mulai bertanya, kakak, apakah gantung diri itu masuk kerajaan surga? Saya bilang, please, saya bukan ahli pintu surga. Tapi kita lihat firman saja. Firman bilang, orang yang bertahan saja yang terima mahkota itu. Ada amin. Dan hal yang keempat, kebahagiaan yang sejati yang sesungguhnya, yaitu apa? Terima mahkota kehidupan ini. Marilah kita menjadi orang Kristen yang bukan saja menjadi orang Kristen hidup-hidup begitu saja, tapi kita punya tujuan akhir, yaitu apa? Sampai garis akhirnya, sampai di situ, tetapi kita terima satu mahkota kehidupan daripada Tuhan. Ada amin. Ada garis akhirnya. Rindukan seperti itu, saudara. Saudara dikasih Tuhan, pengeringan kita bersama Tuhan tidak baik-baik saja. Ada banyak tantangan, ada masalah. Tetapi mari bayangkan saja waktu Stefanus mati di rajang batu di dalam pengiringannya bersama Tuhan. Mungkin pasti dia lagi berlutut berdoa, Tuhan kalau boleh iman mereka jangan lempar saya batu. Mungkin saja dia berdoa seperti itu. Tetapi sampai akhir hayatnya firman berkata dia mati di rajang batu sampai mati. Tetapi Allah izinkan dia lihat apa? Kemuliaan turun mendapati dia. Saudara, di dalam pengiringanmu, dalam hidupmu, mungkin engkau berjalan, Tuhan, orang mulai berkata, di mana si Tuhanmu? Kau bilang lu percaya Tuhan, lu terseok-seok seperti banyak. Lu bilang lu orang Kristen, lu beribadah setiap hari, lu cinta Tuhan, tapi lu mengalami masalah. Di dalam pengiringan kita, banyak sekali orang menarikmu untuk engkau tidak tinggalkan iman percaya. Tetapi dengar baik, tujuan orang Kristen bukan sekedar hidup, tetapi kita rindu mahkota kehidupan itu. Ada amin.
Apakah jadinya ketika kita pulang, baru Tuhan datang. Selamat hai anakku, engkau sudah sampai garis akhir yang hidup dengan baik. Engkau rindukan itu? Ada amin? Ada amin. Apapun kesulitan hidupmu, saudara dengar baik. Kekristenan tidak menyajikan sesuatu yang enak-enak saja. Kekristenan tidak menyajikan sesuatu yang mulus-mulus saja. Tapi dengar baik, kekristenan menyajikan kepastian mahkota kehidupan itu pasti adanya. Ada amin. Rindukan itu yang lebih daripada yang ada yang dunia janjikan. Kebahagiaan yang dunia janjikan cuma sementara, saudara. Tapi kebahagiaan yang Tuhan janjikan kekekalan selamanya dalam hidup saya. Dan baik, kebenaran firman Tuhan mungkin singkat sampai di sini bisa menolong kita. Tetapi biarlah kita mengalami kebahagiaan yang sejati. Yang pertama, untuk mengalami kebahagiaan yang sejati yaitu untuk mengatasi pencobaan itu, yaitu apa? Berdamai dengan sendiri-sendiri. Yaitu pertama apa? Kita minta apa? Hikmat Tuhan. Yang kedua apa? Kita punya iman, tidak dipengaruhi oleh keadaan dan kondisi. Amin. Kita tetap percaya Tuhan. Yang ketiga apa? Ingat pencobaan itu sifatnya apa? Cuma sementara. Dan yang keempat, sebagai orang percaya, kita rindu apa? Mahkota kebenaran itu, mahkota kehidupan itu bagi saudara dan saya. Terima kasih. Kita tunduk kepala. Kita ambil waktu bersama Tuhan. Saudara, marilah apa yang kau gumulkan kepada Tuhan. Kalau hari ini engkau belum lihat jawaban, please, percayalah pada orang benar, besar kuasanya. Tuhan tidak membiarkan, tidak selama-lama dibiarkan orang benar itu goyah. Doa-doamu tidak diam begitu saja, bukan tertinggal di atap rumah ini saja Tuhan. Tetapi doa-doamu Allah lagi mendengarnya, Allah lagi bekerja. Mari, jangan engkau marah kepada Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah tinggalkanmu.